Beliau itu inspirasinya dari Hokuto no Ken dan Dracula. Ini urban legend juga di luar. Kalian tahu kejadian aksi terorisme di Amerika 9/11? Itu pernah diprediksikan sama manga JoJo. Hirohiko Araki Sensei itu berniat untuk mengakhiri JoJo no Kyuubi no Boken di part ketiga. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini akan aku ngebahas JoJo lagi gitu ya. Kemarin minggu lalu ada JoJo, post IG ku kemarin dia JoJo, besok juga JoJo, banyak sekali JoJo. Cuman memang memanfaatkan momentum ini ya, lagi panas-panasnya semua fans JoJo lagi berteriak dengan gembira karena pengumuman Stone Ocean tentunya. Yang mana sebenarnya nggak begitu mengembirakan juga buat kalian yang nggak langganan Netflix. Aku udah pernah bikin buat Haikyuu, aku udah pernah bikin buat Shingeki no Kyojin, aku udah pernah bikin buat Gintama. Kali ini akan aku bikin buat JoJo no Kyuubi no Boken. Fakta-fakta menariknya mungkin banyak orang itu belum tahu. Sebenarnya kalau kalian nggak males-males cari, kalian bisa mencari dengan keyword bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris. Sebenarnya ini bukan hal yang terlalu baru dan hal yang terlalu wow sebenarnya. Cuman amat sangat menarik dan aku yakin banyak orang terutama yang di Indonesia juga belum tahu. Jadi langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku penikmat JoJo, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi kali ini aku udah merangkum ada 8 fakta-fakta menarik yang mana sebenarnya beberapa itu sudah sempat aku singgung dan ada beberapa juga yang sudah aku jelaskan. Sudah aku bikin kontennya sendiri. Kita mulai selama satu demi satu. Pertama, aku pernah singgung waktu aku bahas kenapa JoJo padahal antar generasi tapi kok bisa laku. Waktu itu aku pernah menceritakan kalau sebenarnya sang mangaka Hirohiko Araki Sensei itu berniat untuk mengakhiri JoJo no Kyuubi no Boken di part ketiga. Dan itu mengutip dari statement beliau sendiri di JoJonium Special Interviews volume ke-8, di mana beliau bilang emang rencananya udah bikin 3 part nih gitu ya. Cerita JoJo akan jadi cerita antar generasi dari Jonathan ke Joseph ke Jotaro, dan itu nanti akan diakhiri di part ketiga, di mana memang aku pingin si karakter utamanya ini adalah orang Jepang. Dan akhirnya memang beliau berhasil menciptakan itu gitu kan, berhasil di titik itu sampai di sana. Dan kemudian tapi ketika melihat kalau ternyata manganya itu cukup laris, cukup laku, banyak orang yang menikmati, banyak orang suka, dan mungkin di kepala beliau itu masih banyak sekali ide-ide yang pengen beliau tuangkan, akhirnya beliau gaspol tetap lanjut masuk ke part 4, 5, 6, 7, 8. Fakta yang kedua, referensi utama. Jadi mungkin kalian tahu ya, JoJo itu banyak banget referensinya dari pop culture, dari music, segala macamnya banyak banget. Cuman kalau kita bicara balik ke akarnya gitu ya, ke rootnya, ketika Araki Sensei itu mikir, ini aku pengen bikin cerita nih gitu tentang keluarga Joestar yang bertarung lawan vampir namanya Dio gitu. Beliau itu inspirasinya dari Hokuto no Ken dan Dracula. Jadi dua cerita ini yang menjadi dasar kayak inspirasi beliau ketika nanti bikin cerita tuh bisa dibilang kayak kiblatnya tuh kedua cerita ini tadi. Makanya kalian bisa lihat Hokuto no Ken gitu kan, itu kan berotot banget, bahkan rasaku banyak orang yang salah mengartikan gitu. Si Kenshiro-nya Hokuto no Ken dikira JoJo dikira Hokuto no Ken gitu kan. Dan Araki Sensei mengagumi, menyukai dan menjadikan inspirasi nih si Hokuto no Ken ini. Sedangkan Dracula makanya ceritanya di awal-awal itu vampir, topeng batu, makhluk abadi gitu kan. Memang beliau itu sangat mencintai, bahkan gini, beliau itu lebih mencintai budaya atau media barat bisa dibilang untuk ukuran orang Jepang gitu ya. Beliau sangat amat banyak referensi dan kesukaan itu yang justru dari Amerika gitu, dari barat ketimbang negaranya sendiri kalau yang aku lihat gitu ya. Dan memang itu beliau lontarkan, beliau akui itu, sehingga salah satu basis inspirasinya tadi adalah Dracula. Fakta yang ketiga, kalian harus berbangga fansnya JoJo gitu ya. Aku masih bertanya pada kalian, apa nama fandom kalian? Aku Gintama menjuluki diri Gintamania, apa nama fandom kalian? Jadi JoJo itu ketika dulu, bukan sekarang ya, kita nggak lihat sekarang. Dulu ketika di tahun 80-an manganya itu terbit dan rilis, saat itu bisa dibilang Shonen Jump dan kebanyakan manga shonen itu ceritanya itu bersentral pada karakter utama rasnya Jepang, dan latarnya mostly ada beberapa yang di luar tapi mostly di Jepang, sehingga bisa dibilang JoJo ini yang menghadirkan karakter seorang Jonathan
orang dari Inggris, bule, masuk ke dalam cerita dan jadi karakter utama, latar ceritanya pun di Liverpool, di Inggris, ini menjadi sebuah dobrakan baru. Araki Sensei sangat berterima kasih sekali ke editornya beliau gitu, karena mengizinkan dan mendukung bikin cerita yang latarnya di Inggris dan karakter utamanya orang bule, orang Inggris. Fakta yang keempat, kontroversial. Ini pernah aku singgung waktu aku bahas soal anime lawasnya JoJo tuh ya, adaptasi anime lawasnya, ada OVA-nya 2, ada movie-nya 1. Kita akan bahas detail itu nantinya. Cuman untuk yang kontroversi ini, sebelumnya itu kan sudah aku kasih tahu gitu ya, kalau ada scene Dio baca Al-Quran di OVA-nya yang tahun 2000. Dan hal itu akhirnya meledak protesnya di tahun 2008. Di saat banyak aktivis agama Islam yang merasa ini kenapa kitab suci agama Islam dimasukkan ke animenya itu tadi, masuk scene-nya, dan bahkan dibaca oleh villain gitu, oleh orang jahat, brengsek pula gitu kan, bugil kemana-mana, tukang minum darah si Dio ini. Dan akhirnya OVA-nya itu ditarik peredarannya, ya kan? Tapi sebenarnya nggak cuman berhenti di sana yang aku ceritakan di video kala itu. Ada juga di manganya, waktu part 3, waktu si Kakyoin ngelawan Dio itu ya, ada satu gambar, ada satu panel di mana ada bangunan yang hancur. Dan bangunannya itu menyerupai kubah masjid. Nah, atas alasan tadi itu ya, kontroversi perkara Al-Qur'annya itu tadi, untuk menghindari protes lebih lanjut, akhirnya pihak Shueisha, pihak publishernya minta tolong ke Araki Sensei, ini daripada nanti macam-macam aneh-aneh, mending kamu gambar ulang aja deh supaya aman. Dan akhirnya sekarang digambar ulang, udah dibikin ulang, bangunannya itu tadi dibikin kayak bangunan biasa gitu, kotak bentuknya. Lanjut, masih soal kontroversi, yang mana tidak akan aku jelaskan nih ya, karena udah aku bikin kontennya sendiri tuh, yaitu tentang Lost Media, tentang film tahun 2007-nya JoJo, mengadaptasi Phantom Blood part pertama, yang mana itu cuman rilis sekitar 2-3 bulan di bioskop Jepang. Setelah itu, ketika harusnya masuk ke DVD, film ini tidak pernah beredar lagi. Masih kelanjutan, ini sudah pernah aku jelaskan gitu ya, silakan buat yang barangkali belum nonton dicek atau mau nonton ulang silakan. Di sana itu aku jelaskan bahwa perkara Al-Qur'an ini tadi, pihak studionya yaitu EPPP yang menggarap filmnya ini itu dicabut lisensinya. Hak izin mereka untuk mengedarkan animasi yang sudah mereka buat ini berdasarkan seri JoJo itu akhirnya dicabut. Dan karena itu film yang sebenarnya udah tayang ini nggak pernah masuk ke DVD. Dan kalau kalian cari sampai sekarang itu nggak akan bisa ketemu film utuhnya seperti apa. Yang ada di video sebelumnya udah aku jelaskan cuman 2 trailer, satu potongan trailer dari tahun 2004 dan yang satunya itu 16 menit pertama yang entah bagaimana caranya ditemukan oleh seorang mahasiswa dari tugas kampusnya. Cuman 2 itu doang yang bisa kalian temukan di internet, di YouTube. Sisanya apalagi film utuhnya nggak pernah ada, dan itu jadi urban legend loh itu. Itu urban legend loh di luar tuh. Jadi menurutku cukup menarik ketika ada salah satu adaptasi animasi JoJo dan masuk ke Lost Media, dan itu harusnya lebih diperbincangkan di Indonesia. Fakta yang keenam masih soal kontroversi. Ini urban legend juga di luar. Kalian tahu kejadian aksi terorisme di Amerika 9/11? Tahu ya, kala itu di 11 September 2001, siang-siang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba WTC, World Trade Center, itu diledakkan dengan pesawat yang dibajak sama kelompok teroris Al-Qaeda. Itu benar-benar melegenda dan menjadi sebuah, apa ya, maksudnya ibarat kata itu kayak kalau di Indonesia kayak kalian ngebahas PKI. Nah, kenapa aku ceritakan itu panjang kali lebar dulu? Jadi kalian harus tahu, part ketiga alias Stardust Crusaders itu rilis manganya di sekitar tahun 90-an. Di salah satu chapternya, ketika Oingo Boingo itu diperkenalkan dalam cerita gitu ya, di situ kan ditunjukin kalau ada kayak mas-mas yang nanyain si Boingonya ini soal manganya gitu kan, soal komiknya. Nah, mas-masnya ini itu pakai baju tulisannya 9/11. Ketika manganya dibuka, ditunjukin kan kalau si mas-masnya ini kan kekuatannya si Boingo kan bisa memprediksi masa depan gitu kan dari manganya. Itu ditunjukin mas-masnya nancep gitu kan, kayak digantung gitu di sebuah tiang berdarah-darah. Kaosnya 9/11, di belakangnya ada pesawat yang tersenyum. Dan itu ya, itu jadi urban legend banget. Sekali lagi aku ulangi, ini rilis tahun 90. Oke, tahun 1990 chapternya. Sedangkan kejadian terorisme itu tahun 2001. Sehingga saat itu JoJo itu dibilang kayak The Simpsons, bisa memprediksi masa depan. Dan bahkan aku lupa di mas-masnya ini itu di jamnya itu
tulisannya 10.28, menunjukkan waktu 10.28, dan kejadian ledakannya itu 10.30. Jadi kayak terlalu banyak sekali hal-hal yang mengerucut yang mengarah ke kejadian 9/11-nya di Amerika. Akhirnya saat itu Araki Sensei di interview, ditanyain gitu. Banyak orang yang tadi aku bilang ini kayak jangan-jangan Jojo prediksi masa depan gitu. Ketika di interview, kalian bisa cari klipnya di YouTube. Beliau menyatakan, kagak usah elu, gua aja kaget. Beliau sendiri nggak nyadar gitu, beliau sendiri kaget gitu. Kalau ternyata cerita yang sudah beliau bikin berapa belas tahun lalu itu ternyata ada panel seperti ini gitu. Beliau bilang di interviewnya itu tidak ada maksud apapun, tidak ada makna apapun di balik gambaran itu. Semua aku gambar gitu aja dan ternyata kok dilalahnya itu sangat amat bertepatan sekali gitu lah. Kalau bahasa Inggrisnya coincidence gitu lah. Jadi itu salah satu kontroversi juga urban legend ini. Di luar tuh urban legend. Ini fans Jojo pada ngerti apa enggak sih? Next, aku nggak mau denger, ada di kolom komentar, aku nggak mau baca juga kalau misal ada yang bilang, tahu nggak kalau Jojo itu referensinya banyak dari musik-musik, banyak dari band, pop, punk, rock, itu udah nggak perlu kalian jelaskan. Itu semua orang nggak perlu jadi otaku dan nggak perlu jadi fans Jojo. Kalau ada abang-abang lewat gitu ya, terus kalian tontonin Jojo, di situ ada karakter namanya Metallica, ada Oasis, ada Aerosmith, ada Goo Goo Dolls. Itu udah jelas banget referensinya dari band-band Amerika. Itu nggak perlu kita singgung. Semua orang tahu itu. Tapi yang menarik, ini sebelumnya pernah aku bikin jadi post IG sih ya. Ini tuh sangat mungkin sekali terjadi copyright. Sangat mungkin sekali Araki Sensei dan Shueisha nanti itu dituntut atas dasar hak cipta ini tadi. Karena ini kan label gitu kan, ini brand nama sebuah band gitu. Ada banyak albumnya, banyak karyanya. Ketika kemudian dibikin jadi nama karakter, jelas harusnya bersinggungan dengan copyright. Sehingga ketika animenya dibikin, terus kemudian masuk ke Amerika gitu ya, lewat Netflix, lewat Crunchyroll, segala macamnya itu, pihak distributornya ini merubah nama karakter-karakternya ini tadi. Jadi supaya menghindari copyright itu tadi, banyak banget terutama dari yang part 4 sama part 5, nama stand-nya itu diubah. Kayak yang paling banget muncul di kepala aku tuh Green Day, karena aku cukup suka ngikutin lagunya Green Day gitu ya. Green Day itu maksudnya sebagai sebuah nama karakter sangar kan, Green Day. Kemudian diubah nih, aku waktu nonton Netflix aku baru tahu, namanya jadi Green Tea. Green Tea, kayak nama menu kopi kenangan. Banyak banget ya, kayak Crazy Diamond gitu ya, itu diubah jadi Shining Diamond. Banyak lagi deh, kalian bisa cari di internet gitu. Kalian cari aja Jojo localized name, localized, jadi namanya tuh dilokalisasikan, ditranslate supaya menghindari copyright itu tadi dengan nama lokal, nama yang bisa lebih diterima. Dan yang terakhir, kita akan bahas soal ini nih, yang part 6 yang kita lagi tunggu ini dalam berapa bulan akan tayang. Spoiler lah ya, mungkin kalau kalian mau lewatin fakta ini nggak apa-apa, ini spoiler gitu lah. Manganya itu dulu, sebenarnya di part 6 itu Araki Sensei juga sudah mentok. Jadi kreativitas beliau itu udah mentok saat itu, udah kayak ini apa ya gitu, aku mau explore apa lagi. Karena ujung-ujungnya beliau itu selalu kembali ke rivalitas antara Jonathan sama Dio. Atau karena Jonathan udah mati ya Jotaro sama Dio. Selalu kembali ke sana lagi gitu. Seakan-akan memang akar dari semua kejahatan pasti Dio. Siapapun orang yang baik pasti ada hubungannya sama Jotaro. Selalu seperti itu. Sehingga beliau mikir udah saatnya aku ganti aja deh gitu deh. Daripada aku paksain, mending aku ubah semua sekalian aja. Makanya akhirnya di part 6 sama si Pucci itu diubah universe-nya gitu kan, di-reset segala macamnya dan menghadirkan konsep alternate universe. Tahu kaget, ini komik DC Marvel atau Jojo gitu kan, kok ada konsep alternate universe, tapi itulah yang terjadi. Dan akhirnya makanya di part 7 itu banyak orang yang akhirnya lebih bisa menikmati karena beliau akhirnya bisa mencurahkan kembali kreativitas dan inspirasi yang ada di kepala beliau. Akhirnya lebih bisa plong, lebih keluar dan lebih terasa fresh akhirnya. Dan itulah 8 fakta-fakta menarik soal Jojo no Kimyo na Boken alias Jojo's Bizarre Adventure. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Gimana, apakah cukup informatif? Kalau informatif, silakan di like videonya. Silakan berkomentar gimana pendapat kalian terhadap pembahasan kali ini. Silakan di-share juga ke teman-teman kalian sesama fans Jojo semuanya. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashii minasai.